Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mila Adila dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun ajaran 2024-2025 semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh dosen saya yang bernama Bapak Asep Rafiuddin, SEMM. Disimak ya teman-teman materinya. Terima kasih. Baik, yang pertama itu kalian tahu enggak sih pengertian MSDM? MSDM itu manajemen sumber daya manusia ya teman-teman. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dari seni yang mengatur hubungan dan perannya tenaga kerja sumber daya manusia yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif secara digunakan semaksimal untuk menciptakan tujuan organisasi atau perusahaan, karyawan, dan tujuan masyarakat. Secara singkat, MSDM itu berfokus pada pengelolaan manusia sebagai aset utama yang paling berharga dalam suatu organisasi. Itu saja pengertian MSDM teman-teman. Adapun definisi perencanaan SDM. Apa sih SDM itu? SDM adalah sumber daya manusia yang sudah dijelaskan dari awal kan, atau yang lebih sering disingkat dengan SDM didefinisikan sebagai setiap individu yang bekerja secara produktif untuk pergerakan organisasi, perusahaan, dan berfungsi sebagai aset organisasi atau perusahaan tersebut untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Maka perusahaan wajib membuat perencanaan SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang handal, pendukung kesuksesan kerja. Menurut Metis and Jackson 2001, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi atau analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Perencanaan MSDM atau Human Resource Planning (HRP) merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa MSDM yang dimiliki sudah memadai, berkualitas, dan kompeten dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut, teman-teman. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi MSDM itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada fungsi yang bisa membantu Departemen MSDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Akan sangat terbentuk untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Terus yang kedua ada perencanaan sumber daya manusia, juga bermanfaat dalam membentuk HR agar bisa bekerja produktif untuk memenuhi kandidat bekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaannya. Terus lanjut teman-teman, ada langkah-langkah MSDM. Di sini banyak ya langkah-langkah MSDM-nya, ada 4. Yang pertama itu perencanaan dan penggandaan. Apa sih perencanaan dan penggandaan itu? Yaitu untuk menganalisis jabatan, menentukan apa yang dibutuhkan pekerja, terus rekrutmen dan seleksi, mendapatkan dan memilih kandidat terbaik. Terus yang kedua ada pengembangan. Pengembangan itu pelatihan dan pendidikan, meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan. Dan yang ketiga ada kompensasi dan penilaian. Kompensasi memberikan imbalan yang adil atau gaji dan tunjangan yang adil. Penilaian kerja, mengukur dan mengevaluasi hasil kerja. Yang keempat ini yang terakhir ya teman-teman, yaitu pemeliharaan kesejahteraan. Dan ketiga, menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat. Hubungan kerja, memelihara moral dan loyalitas karyawan. Itu ya langkah-langkah MSDM ya teman-teman. Terus selanjutnya ada pentingnya perencanaan MSDM teman-teman. Karena MSDM itu sangat penting, jadi adanya perencanaan MSDM itu sangat penting juga ya teman-teman. Yang ada 5 karakter pentingnya perencanaan MSDM. Yaitu yang pertama ada pencapaian tujuan bisnis. Memastikan orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat ada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk menjalankan strategi perusahaan. Yang kedua ada efisiensi biaya, mencegah pemborosan gaji akibat kelebihan staf dan mengurangi biaya rekrutmen karena dapat merencanakan kebutuhan tenaga kerja secara akurat. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas,
menempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya yang berujung pada peningkatan kinerja dan efektivitas kerja. Yang keempat ada pengembangan kompetensi, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan agar karyawan selalu relawan dengan perusahaan teknologi dan persaingan. Itu sangat penting ya teman-teman, karena di zaman sekarang perubahan teknologi itu semakin cepat, semakin berkembang dengan pesat, dan persaingan juga di mana-mana teman-teman. Jadi kita harus mengembangkan karyawan agar tidak kalah dengan perubahan teknologi. Baik, yang kelima ada menjaga keberlangsungan organisasi, merencanakan suksesi penggantian atau posisi kunci, memastikan operasi bisnis terus berjalan secara lancar ya teman-teman. Itu saja pentingnya perencanaan MSDM. Kenapa di sini perencanaan MSDM itu penting ya, karena membuat salah satu perusahaan bisa membuat lebih maju lagi. Terus ada tujuan perencanaan MSDM. Setiap perusahaan memiliki tujuannya, memiliki tujuan perencanaannya masing-masing. Dan di sini tujuan perencanaan MSDM yaitu ada dua teman-teman, yang kita ambil hanya dua, tapi bisa mencakup kesemuanya ya teman-teman. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Sebuah perusahaan tentunya membutuhkan tenaga kerja agar dapat berjalan secara operasional. Beberapa perusahaan kecil atau sedang mungkin hanya memerlukan jumlah kecil tenaga kerja, namun perusahaan besar sudah membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Mencari tenaga kerja yang kompeten di bidangnya jelas bukan hal yang mudah, apalagi jika dibutuhkan dalam jumlah banyak. Salah satu tujuan perencanaan MSDM yang paling utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja ini. Terus yang kedua itu ada penempatan tenaga kerja secara tepat. Tujuan perencanaan MSDM yang berkelanjutan adalah untuk mendapatkan tenaga kerja di posisi dan bagian yang tepat. Karena posisi dan bagian tepat itu bisa membuat perusahaan berkembang dan tidak mengalami kerugian. Seorang tenaga kerja yang memiliki kemampuan sebaik apapun tidak akan dapat bekerja semaksimal mungkin ditempatkan pada posisi yang bukan ahlinya. Jadi kalau misalnya kita nih bekerja di salah satu bidang, tapi kalau bukan ahlinya tidak akan bisa kan teman-teman. Sebaiknya seorang tenaga kerja yang memiliki kemampuan sebaik apapun itu ditempatkan ke tempat sesuai dengan kemampuannya, karena setiap manusia itu memiliki kemampuannya masing-masing. Jadi harus ditempatkan di tempat kemampuannya. Kalau tidak akan berhasil teman-teman. Tidak dapat bekerja secara maksimal di tempat pada posisi yang bukan keahliannya itu. Maka posisikanlah setiap kerja di tempat yang sebaik mungkin dan di tempat di mana keahliannya itu ada. Terus dengan adanya perencanaan MSDM ini, tenaga kerja dapat bekerja pada posisi dan bagian yang merupakan ahlinya gitu. Jadi tujuannya itu supaya meminimalisir seseorang memiliki kemampuannya di mana nih. Kalau kemampuannya di sini ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau bukan ya berarti ditempatkan ke posisi yang lain sesuai dengan kemampuannya. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Adapun kesimpulannya yaitu manajemen sumber daya manusia MSDM adalah pendekatan strategi dan terpadu terhadap pengelolaan orang-orang yang bekerja dalam organisasi, di mana mereka dipandang sebagai aset paling berharga, human capital, dan bukan sekedar biaya. Tujuan utama MSDM adalah memastikan organisasi memiliki individu yang tepat dengan kemampuan yang tepat di tempat yang tepat, yang termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. 3 pilar utama konsep MSDM. Yang pertama ada SDM sebagai aset strategi. Karyawan adalah sumber daya kompetentif yang harus dikembangkan dan dikelola secara strategi, selaras dengan visi dan misi jangka panjang perusahaan. Yang kedua ada siklus fungsi terpadu MSDM, mencakup seluruh siklus biaya karyawan perusahaan, mulai dari perencanaan, kebutuhan, rekrutmen, pengembangan, pelatihan, penilaian kerja, kompensasi hingga pemeliharaan hubungan kerja. Yang ketiga, keseimbangan. Tujuan MSDM harus menciptakan keseimbangan antara tujuan organisasi, produktivitas, dan keuntungan, tujuan individu, kesejahteraan, pengembangan karir, dan kepatuhan terhadap regulasi masyarakat, keadilan, dan etika saat bekerja teman-teman. Itu yang harus diterapkan ya, 3 pilar utama konsep MSDM.
Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya masih banyak yang harus diperbaiki dan saya di sini masih juga belajar. Semoga teman-teman bisa memakluminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.